Pemerintah memastikan akan menggenjot belanja negara terkait pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Selain pemulihan ekonomi, pemerintah juga akan menggenjot belanja negara guna menghindari ekonomi dari ancaman resesi. Realisasi belanja pemerintah, terutama belanja bantuan sosial yang tumbuh positif dalam komponen pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua menjadi alasan pentingnya realisasi belanja stimulus pemulihan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian pada Rabu siang di kantor Menko Perekonomian. Dan tentunya ini yang kedepannya yang kita harapkan bahwa dalam kuartal kedua ini kita bisa mengharapkan di kuartal ketiga ini sebagian besar sudah bisa meningkat penyerapannya, dan tentu dari segi ekonomi kita membutuhkan kira-kira per kuartal itu ada minimal 800 triliun untuk yang dibelanjakan, dan ini tentu berbagai sektor, dan diharapkan dengan adanya belanja dalam bentuk bansos maupun cash, maka diharapkan daya beli itu bisa terungkit. Kini pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari 2 bulan guna memastikan insentif dan belanja APBN dapat menahan resesi di kuartal ketiga. Dengan nilai insentif program pemulihan ekonomi nasional mencapai hampir 700 triliun rupiah dan utang baru mencapai 1.000 triliun, kemampuan kabinet kerja akan diuji dengan kemungkinan apakah Indonesia akan masuk resesi di kuartal ketiga. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2020 mengalami kontraksi 5,32%. Angka ini lebih dalam dari perkiraan pemerintah yang berkisar minus 4,3%. Menurut Kepala BPS Suharyanto, efek pandemi COVID-19 dari masalah kesehatan hingga merembet ke masalah sosial dan ekonomi membuat ekonomi semakin terpukul. Rilis BPS mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2020. Jadi sekali lagi, perekonomian Indonesia pada triwulan kedua 2020 secara Y on Y dibandingkan dengan triwulan kedua 2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020, Q2Q, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini juga mengalami kontraksi minus 4,19%, sementara kumulatifnya semester 1 2020 terhadap semester 1 tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26%. Pada kuartal 2 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% dan kuartal pertama 2020 mencapai 2,97%. Menteri Keuangan Sri Mulyani sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK mengungkapkan, Lembaga Keuangan Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi akibat masih berlangsungnya pandemi virus corona dan kekhawatiran terjadinya gelombang kedua COVID-19. Akibatnya sejumlah lembaga telah melakukan koreksi pertumbuhan secara tajam. Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami kontraksi hingga 4,9%, Bank Dunia memperkirakan minus 5,2%, dan OECD memperkirakan minus 7,6%. Sementara itu dalam kondisi perekonomian Indonesia, Menteri Keuangan mengatakan kontraksi sudah terjadi sejak kuartal 1 tahun 2020, yaitu tumbuhannya 2,97%. Ditambah realisasi pertumbuhan kuartal 2 yang mengalami kontraksi minus 5,32%, menjadikan ekonomi Indonesia sangat rentan sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan. Proyeksi ekonomi global mengalami koreksi yang sangat tajam. Untuk perekonomian Indonesia, kita melihat bahwa pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi nasional juga sudah mulai merasakan dampak dari COVID-19 ini. Ini disebabkan karena pada kuartal 1, salah satu ekonomi terbesar di dunia, yaitu RRT, mengalami kontraksi yang sangat tajam, yaitu minus 6,8%.
dan itu tentu juga mempengaruhi perekonomian Indonesia, di mana trading partner dan investasi sangat juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan regional, termasuk ekonomi RRT yang memiliki pertumbuhan melambat secara drastis akibat COVID. Sri Mulyani menambahkan penerapan pembatasan sosial berskala besar juga mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pada periode April hingga Mei. KSSK juga memastikan akan mengubah kebijakannya apabila diperlukan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan.